Kembali lagi dengan The Podcast, tempat deep talk-nya anak DP. The Podcast kali ini akan membahas edisi yang spesial, yaitu tentang Valentine. Topik kali ini akan diangkat dengan dilanjutkan edisi pertama, yaitu A Declaration of Love. Hal yang kita bahas yaitu adalah Does everyone deserves love? Atau apakah setiap orang layak mendapatkan kasih atau cinta? The Podcast kali ini akan dipandu oleh diri saya sendiri, Joyce, dan Malaika. nah, kita juga nggak sendiri nih guys. Kita ditemani oleh bintang tamu kita, yaitu Pak Sigit. Halo Bapak, apa kabarnya? Halo juga semuanya, halo Sobat DP. Ini gimana nih Pak, rasanya udah diundang ke The Podcast untuk diwawancara jadi narasumber. Oh, Bahagia nggak? Senang sekali, bahagia sekali tentunya. Ya, ada gugup-gugup dikit lah ya. Ya, itu saja perasaan saya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kita dulu ya Pak. Tapi sebelum itu kita akan mengulang lagi, ini tentang topik apa sih Malaika tadi? Ini tuh tentang topiknya A Declaration of Love. Does everyone deserves love? Oke, terima kasih ya Malaika. Kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah arti Valentine dan apa yang Bapak ketahui tentang Valentine itu sendiri? Arti Valentine ya, arti Valentine itu hari kasih sayang ya kalau setahu saya, tapi yang saya tahu itu juga untuk merayakan kasih sayang. Valentine itu ya dengan latar sejarah yang ada gitu, yang mungkin juga cukup panjang dan cukup mengenang gitu ya, sehingga akhirnya 14 Februari ini disebut dengan Hari Valentine. Jadi menurut Bapak itu Hari Valentine itu ada sejarahnya gitu ya Pak? Iya, Oke. pasti. Terima kasih Bapak atas jawaban yang begitu luar biasa ya Pak. Sama-sama. Ini kita akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Silakan Malaika. Pak, kan Valentine itu identik dengan cinta atau kasih ya Pak. Mm-mm. Menurut Bapak itu apa sih arti cinta atau kasih itu? Cinta atau kasih itu dua hal yang berbeda kalau yang saya ketahui ya. Cinta itu adalah sebuah hal yang mendalam. Kasih itu tidak sedalam cinta gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada dalam perasaan cinta itu mungkin bisa merasakan kasih sayang. Tapi jika kalian merasakan kasih sayang itu bukan berarti itu adalah sebuah cinta. Itu kalau yang saya rasakan, yang saya pahami begitu ya. Jadi ya tadi cinta itu dan kasih sayang itu sebuah hal yang menurut saya berbeda, tetapi yang saya tahu ya semuanya itu merupakan emosi yang positif ya. Cinta dan kasih sayang itu adalah hal yang positif. Jadi ya kira-kira bisa lah itu untuk dirasakan semua orang ya. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya Joyce. Oke, terima kasih Malaika. Pertanyaan ketiga adalah, adakah kira-kira batasan untuk cinta atau kasih? Jadi pertanyaannya itu kayak misalnya ada batasan umur nggak sih Pak untuk melakukan cinta gitu? Batasan umur. Kalau cinta atau kasih tergantung, cinta tuh juga luas ya sebenarnya. Ada cinta pelajaran, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada diri sendiri itu juga ada. Tapi kalau yang mungkin dimaksud oleh kalian ini mungkin cinta pada umumnya ya. Iya. Ya kalau misalnya yang saya tahu cinta itu ya kalau yang tidak sedalam cinta gitu. Kalau kasih sayang mungkin ya untuk semua orang. Cinta itu juga kita bisa mencintai semua orang, tetapi yang bisa menjadi pertanyaan selanjutnya itu apakah bisa gitu, apakah pantas gitu cinta itu tetap dilanjutkan ketika orang yang kita cinta itu bukanlah orang yang kita mau, atau ya orang yang bukan orang yang baik-baik saja gitu. Apakah cinta itu akan kita lanjutkan ya? Misalnya saya mencintai seseorang, lalu seseorang itu bisa dikatakan ya kurang baik gitu ya, entah itu dalam sifat, sikap maupun prestasi akademik gitu. Nah ya tergantung kitanya, kita bisa membatasi diri kita untuk masih mau mencintai dia atau sudah cukup mencintai dia karena ya dengan apa yang dia miliki. Kalau saya rasa sih ya batasan kalau yang sedalam cinta itu ya pasti ada, tapi kalau kasih sayang itu tidak mengenal batasan sih kalau menurut saya. Tapi kalau cinta romantis, kalau menurut mungkin yang kalian maksud itu ada batasannya dan ada juga mungkin alasannya. Jadi berdasarkan alasan pribadi juga ya Pak, berdasarkan dengan orang yang melakukan cinta itu juga. Nah iya itu dia, kalau saya berpikir sih kalau cinta bisa ke semua orang, tapi apakah diri kita itu sudah pantas untuk dicintai oleh orang-orang yang lain gitu, orang-orang lain di sekitar kita.
Kalau saya berpikir itu ya, kalau misalnya mencintai seseorang itu ya mungkin kita bisa cinta, tapi apakah kita sudah pantas gitu untuk dicintai oleh orang lain tersebut? Segitu saja Bapak? Iya, mungkin segitu dulu, nanti bisa ditambahkan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak sudah menjawab. sama-sama, Silakan sama-sama. Malaika untuk pertanyaan selanjutnya. Kan kami ini kan masih anak-anak yang belum dewasa ya Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah kami berhak menuntut kasih sayang dari orang tua secara utuh? Mengingat banyak di antara kami yang merasakan istilahnya itu disebut kurang kasih sayang. Itu saja. Ya, udah Pak. Ya kalau kalian lahir itu bisa memilih, ya kalian tidak berhak menuntut. Tapi apakah kalian lahir itu bisa memilih untuk lahir di dunia ini? Mau lahir, mau tidak? Sepertinya tidak ya Pak. Tidak. Tidak. Ya berarti bisa. kalian berhak untuk menuntut kasih sayang kepada orang yang telah melahirkan kalian. Ya walaupun memang dalam lapangan, di lapangan ya gitu, di lapangannya memang ya kata-kata ini tidak semudah itu untuk dipraktekkan kan ya, karena banyak kasus-kasus, situasi-situasi tertentu yang mungkin saja itu bisa dikatakan tidak sayang, tetapi belum tentu juga itu tidak sayang. Mungkin itu bahasa cintanya yang mungkin tidak kalian tahu. Jadi kalau untuk menuntut sih saya rasa sih ya kalian berhak menuntut, karena kalian lahir di dunia ini juga tidak bisa kalian pilih mau lahir mau tidak. Terus juga sebagai anak mungkin itu sangat penting ya, karena setiap perkembangan umur kalian itu juga mungkin saya juga sudah pernah menjelaskan di kelas itu, setiap tahapan perkembangan hidup kalian itu ada tugasnya masing-masing. Pada saat kalian anak-anak, pada saat kalian nanti remaja, pada saat nanti kalian dewasa, itu ada tugas perkembangannya masing-masing. Dan kalau itu tidak terpenuhi nanti ya tugas perkembangan selanjutnya itu akan terganggu. Misalnya kalian pada saat anak-anak tidak mendapatkan cukup gitu kasih sayang, atau kalian tidak merasa diperhatikan, nah itu akan mengganggu nanti mungkin fase remaja kalian. Nanti juga bisa berhubungan juga dengan fase dewasa kalian. Kalau untuk menuntut, saya rasa kalian berhak untuk menuntut, tetapi kalian juga harus bisa memahami karena tidak semudah itu juga kami orang tua, kalau misalnya di sini konteksnya untuk bisa memberikan cinta kasih dan kasih sayang kepada kalian seperti yang kalian mau. Segitu saja Bapak? Iya, segitu saja. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, oke. Menurut Bapak, dampak dari kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tua itu seperti apa ya Pak? Tanda-tandanya kalau secara ilmiah. Ilmiah lagi. Saya boleh nyontek nggak ini kalau ilmiah begini? Yuk. Menurut Bapak aja sendiri nggak apa-apa Pak? Itu menurut saya dong, bukan menurut ilmiah dong. Banyak sih, itu tergantung case-nya sih, tergantung kasusnya itu. Ya mungkin salah satu yang bisa terlihat itu ya rasa kurang percaya diri karena kurang apresiasi dari orang-orang terdekat, terus sering menyendiri, sering murung karena tidak mendapatkan perhatian, dan juga mungkin kalau dari kasus-kasus yang pernah saya temui, mereka juga bisa lebih sering cari perhatian, tapi itu tuh bukan lahir ya, itu tuh mereka begitu tuh secara naluri aja, bukan naluri ya, secara otomatis aja gitu, nggak mereka sengaja. Jadi mereka tiba-tiba begitu aja gitu. Kayak teman saya kalau contoh kasus, dia anak kedua dari 3 bersaudara, dia punya kakak pinter banget yang diperhatikan pasti kakaknya, lalu dia punya adik yang pasti kalau baru lahir adik yang diperhatikan juga adik, yang anak kedua yang tidak dapat perhatian, lalu dia mencari perhatiannya dengan melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang kalau zaman sekarang itu nakal ya. Tapi dia tidak sengaja untuk melakukan hal nakal itu, kayak dia tuh keluar sendiri nakalnya, keluar sendiri karena ingin diperhatikan. Nah itu mungkin juga jadi salah satu tanda-tanda itu jika memang harus diperhatikan, dan ya works gitu ya, berhasil gitu, caranya berhasil dan dia diperhatikan gitu ya, tapi memang jalannya kurang baik ya, tapi tadi tanda-tandanya kira-kira begitu. Kalau mau dilihat dari ilmiah nanti bisa saya carikan, kita bertemu di pelajaran BK. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Iya, atas sama-sama, jawabannya ya Pak. sama-sama, iya. Silakan Malaika untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, kali ini kita bahas tentang berpacaran nih Pak. Oh iya, oke. Karena mengingat di usia kami ini kan banyak ya yang mengalami cinta monyet sampai gonta-ganti pacar Pak. Itu wajar nggak sih Pak menurut Bapak dialami oleh seusia kami?
Ya itu kayak kasus yang susah untuk dihindari juga ya dari dunia pendidikan gitu. Bahkan di luar dunia pendidikan pun juga kami juga tidak tahu gitu kalian di luar sana seperti apa ya. Tapi ya mungkin itu sudah tahapan kalian gitu ya. Sudah terbentuklah itu kalian jati diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki. Lalu sudah bisa mengenal laki-laki, sudah bisa mengenal perempuan. Lalu akhirnya kalian sudah dipertemukan dan sudah sadar, oh dia lawan jenis saya nih. Coba ngobrol, coba untuk lebih dekat sampai akhirnya mungkin bisa saja sampai berpacaran gitu. Yang ya kalau misalnya di dunia pendidikan kan memang dilarang kan berpacaran. Itu karena ada sebabnya. Bahkan waktu saya kuliah itu pun waktu nulis skripsi, dosen pembimbing saya itu sebisa mungkin mengatakan bukan sebisa mungkin mengatakan ya. Beliau mengatakan sebisa mungkin untuk kalian tidak pacaran dulu selama menulis skripsi. Efeknya sangat dahsyat karena kalau sampai kalian jatuh cinta, skripsinya akan terbengkalai. Nah, itu dia juga mungkin yang diperhatikan di sekolah kan kalau sampai kalian nanti menaruh hati gitu pada lawan jenis kalian lalu kalian ya melupakan. Tugas kalian sebagai pelajar belum selesai, Joyce. Saya juga tahu kok Pak. Oh, Nah, tahu ya. jadi menurut Bapak ini sebenarnya wajar apa enggak buat Bapak? Ya wajar sih kalau menurut saya sih ya sudah saatnya sudah sampai ke tahap itu kalian. Bahkan ya zaman sekarang udah lebih canggih, mungkin kalian bisa lebih cepat untuk masuk ke fase itu daripada kami dulu. Ya kalau masalah wajar tidak wajar itu ya mungkin sekarang di luar sana begitu ya, banyak juga. Bukan kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali sekarang ini ya. Ya kalau dalam wajar tidak wajar ya saya menilai sih wajar-wajar saja sih, udah saatnya. Segitu saja Bapak. Ya, segitu saja. Baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, lalu apa kira-kira batasan perwujudan kasih untuk kami yang remaja ini agar tidak terjerumus dosa? Adakah batasan umur untuk kami berpacaran? Ya kalau berpacaran, kalau terjerumus dosa itu ya berpacaran yang berlebihan ya, kalau saya rasa ya. Maksudnya ya belum sampai, harusnya kalian belum ke situ, tapi akhirnya kalian ke situ. Nah, itu berdosa ya agak susah juga yang dijelaskan di sini ya. Tapi kalau batasan umur sih saya kurang mengetahui jelas, tapi yang pernah saya baca mungkin di undang-undangnya pun ada gitu ya. Karena kaitannya ini dengan perkembangan dari anak tersebut. Jadi ya kita mengadopsi mungkin ya, dunia pendidikan ini mengadopsi dengan peraturan yang ada. Jadi kami ini ingin kalian tuh berkembang dengan optimal gitu, dengan maksimal gitu. Nah tadi seperti tadi yang saya katakan gitu, kalau misalnya kalian sudah mengenal apa itu pacaran, ya ditakutkan kalian akan terhambat perkembangannya. Ya bahkan bukan kalian ya, kayak saya waktu mahasiswa saja sudah umur berapa itu masih ya, untuk demi segera selesainya skripsi saya itu ditunda dulu gitu pacarannya, kata dosen pembimbing saya itu. Ya gimana kalian gitu, maksudnya ya ada batasan kalau untuk umur, tapi tujuannya itu agar kalian tuh bisa berkembang secara optimal, baik fisik, terus mental, terus juga kehidupan sosial kalian itu juga berkembang gitu kan. Karena ya mungkin cukup banyak juga yang nantinya akan terbatasi gitu ketika kalian sudah ada dalam hubungan pacaran. Yang mana mungkin kalau di masa kalian nih masih masa-masa bermain, mungkin ya ada masa bermain, ada masa belajar, ada masa ingin berkumpul dengan teman gitu kan. Nah siapa tahu nanti kalau sudah berpacaran masa-masa itu akan hilang gitu. Kalau akan hilang kan nanti itu akan mengganggu perkembangan selanjutnya. Kalau di sini konteksnya kasih sayang itu ada segitiga siapa itu, lupa saya teorinya, segitiga siapa gitu. Nah itu ada kasih sayang, jadi nanti kalau kasih sayangnya tidak terpenuhi, nanti dia setelah dewasa akan terus mencari hal yang tidak terpenuhi tersebut, hal yang hilang tersebut nanti akan terus dia cari. Ya walaupun sambil melakukan tugas perkembangannya pada saat dewasa ya, tapi dia akan mencari yang belum sempurna itu waktu masa remaja. Ya misalnya masa remaja waktu berkumpul gitu kan, tapi dibatasi atau hilang. Nanti pada saat dewasa dia ya tetap kerja, tapi hasrat dia itu masih pengen bermain terus karena waktu bermainnya dia hilang waktu dia remaja. Nah begitu menurut saya pribadi.
Kok saya jadi ngomong banyak banget daripada biasanya? Tidak apa-apa Pak, Nggak justru apa-apa. lebih banyak lebih bagus. Iya. Terima kasih ya Bapak sudah menjawab Iya, sama-sama. pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Malaika. Oh, Malika. Bagaimana jika orang yang sangat kita kasihi malah justru menyakiti atau mengkhianati kita, Pak? Contohnya seperti orang tua menyakiti anaknya dengan berkata kasar atau memukul, atau teman dekat yang di belakang membicarakan hal buruk tentang kita. Agak susah itu, berat juga ya. Iya. Bintang tamu dulu begini juga. Pusing sih itu. Saya pertama kali ikut ini Gak juga. apa-apa. Saya juga Pak. pertama kali. Kita sama. Bawa santai Iya. aja Pak, bawa santai, bawa Nggak santai. mau, susah ini. Aduh, tadi gimana pertanyaan orang tua yang Iya, jika mungkin, jika orang tua menyakiti anaknya dengan berkata kasar atau memukul, atau misalnya teman dekat yang di belakang membicarakan hal buruk tentang kita, Pak. itu dia susah jadi orang tua ya. Hmm. Susah sekali memang. Ya kadang kita tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi ketika orang tua melakukan hal tersebut ya. Karena banyak sekali yang dipikirkan, maksudnya Untuk apa sih keselamatan anaknya juga ya Pak? iya itu dia, maksudnya kadang ya ya nggak tahu maksudnya baik atau enggak gitu kan. Cuman tentu ya memang mungkin kalau dinilai salah atau tidak ya sebenarnya kurang tepat kalau misalnya menggunakan kata kasar atau mungkin sampai bermain tangan gitu sebagai orang tua ya. Tetapi ya balik lagi, kalau menurut saya itu tidak ada sebuah hal itu yang terjadi hanya karena satu faktor gitu ya. Jadi bukan berarti orang tua itu memukul, berkata kasar pada anaknya, itu bukan berarti hanya karena dia tidak sayang kepada anaknya. Ya ada hal lain yang kita tidak tahu. Dan mungkin ya kalau sebagai anak mungkin masih sakit hati, tetapi ya itulah, kadang saya juga banyak menemui kasus seperti ini, lalu saya pun juga harus mencari tahu dulu nih, mendalami dulu nih. Jadi saya tidak bisa langsung memutuskan bagaimana atau maksudnya orang tuanya seperti ini atau anaknya seperti itu, tidak bisa juga gitu. Banyak yang harus saya pelajari juga dari sebuah kasus tersebut. Tapi memang kurang tepat kalau seperti itu. Tapi itu dia juga sulitnya menjadi seorang orang tua. Iya, itu juga sulitnya untuk menjadi orang tua. Emang saya jadi dari orang tua ya? Udah ya? Udah dong Udah. Saya kira Pak. seumuran kalian. Ini loh saya. kebetulan mau anak kedua ya Pak? Tuhan Yesus Kristus. Kalian ingatkan lagi. Selamat ya Bapak. Iya, anak kedua memang. Ya itu Sedikit banyak ya. sekali tantangannya. Jadi orang tua tuh banyak juga. Jadi tantangannya, ya Allah, pusing di kerjaan ya kan. Terus anak ditegur sekali masih begitu, ditegur 2 kali masih begitu. Ya otomatis aja gitu, kayak tiba-tiba keluar gitu, membentak gitu kan. Ya sebenarnya emang kurang tepat itu. Ya itu dia. Aduh, Segitu saja Bapak. enggak belum. Silakan Bapak Belum, dilanjut. bestikan tadi kan juga ada yang terbentuk teman menikam dari belakang gitu Iya. kan. Aduh. Itu kayaknya juga agak sulit untuk dihindari ya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi ya tadi itu, saya sih ingin menciptakan kalian yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang ya, menciptakan generasi-generasi yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Di dunia ini memang ya tidak seperti yang kita inginkan begitu ya. Yaitu tinggal pilihan kita mau bertindak seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, saya ingin kalian tuh tetap memiliki rasa cinta kasih dan kasih sayang. Biarpun kalian ditusuk dari belakang berkali-kali pun, saya anggap kalian tuh tetap mampu untuk menjalani hari-hari kalian walaupun kalian ditikam sedalam apapun, sebanyak apapun. Iya, kalau kata Yesus saja ketika ditampar pipi kanan pukul pipi kiri dia, bukan ya? Kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri kalian juga. Memang sulit untuk melakukan seperti itu, tetapi saya ingin kalian itu besar dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang yang besar juga untuk sesama kalian, walaupun tadi ya itu teman yang ternyata menusuk dari belakang, tetap kasihilah mereka. Ya akan ada terus itu, akan ada terus. Segitu saja kah Bapak? Aduh, pleset, iya. Oke, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Saya sebenarnya juga setuju sih dengan pendapat Bapak ini. Oke, Iya. lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk menjawab tema dari podcast kita kali ini, apakah semua orang layak mendapatkan sebuah kasih atau cinta? Oh gitu.
Iya. Kalau oh gitu ya. Kalau tidak mungkin kalau konteksnya tidak cinta romantis ya saya rasa sih saya semua layak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, tinggal tergantung cinta dan kasih sayang itu bisa diteruskan diberikan kepada orang tersebut atau enggak. Kalau orang tersebutnya bala kurang baik gitu ya, misalnya kurang baik gitu, apakah ya itu pilihan kalian mau kalian teruskan atau tidak rasa cinta kasih dan sayang itu kepada mereka. Lalu kalau untuk kita masing-masing kita coba introspeksi diri dulu, refleksi dulu apakah kita sudah pantas untuk dicintai, untuk dikasihi oleh orang lain. Ya kita memantaskan diri dulu. Ya sebelum kita mengasihi orang lain juga kita juga melihat diri sendiri apakah kita sudah pantas untuk dikasihi atau dicintai oleh orang lain. Oke, kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya Bapak sudah menjawab semua pertanyaannya. Jadi semua yang sudah dijawab oleh Pak Sigit itu disimpulkan dengan apa ya? Valentine ini hari kasih sayang yang udah berdasarkan ada sejarahnya juga ya. Terus pacaran juga harus ada batas umurnya, kasih sayang juga ada semua, berbagai jenis lah. Terus untuk jawaban terakhir, semua orang menurut Bapak ini layak untuk mendapatkan kasih sayang ya Pak? Iya layak. Oke, baik sekian The Podcast edisi Valentine kita pada kali ini. Saya Joyce. Dan saya Malaika. Dan Pak tidak Sigit. lupa narasumber kita Pak Sigit. Dan kami izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di The Podcast berikutnya. Sampai jumpa Sampai Dola jumpa. TP. Sampai jumpa.